Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di acara yang kita nantikan, program andalan daripada media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV bersama Bung Aep, Oces, dan Teh Osin dalam acara talkshow Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan salah satu tokoh Garut Utara yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut. Beliau juga pada tahun sekarang ini akan maju menjadi anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 2. Tepuk tangan buat Pak Ade Husna SPD MMPD. Pada sesi pertama ini silakan Kang Ade untuk memperkenalkan diri, siapa nama, orang tua, biografi Kang Ade kepada pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. warga masyarakat khususnya yang ada di Dapil 2, umumnya masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Saya Ade Husna, SPD MMPD, asli Warang Limbangan, beralamat di Kampung Cibitung, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Belubur, Limbangan, Kabupaten Garut. Tepatnya di kampus Yayasan Al-Furqan Simpen Limbangan, di mana saya anak dari Bapak Kiai Haji Yusuf Abdullah, pesantren Al-Furqan Limbangan. Sebelum menjadi anggota dewan, saya adalah aktif madrasah, penyelenggara madrasah, penyelenggara pendidikan swasta, yaitu Yayasan Al-Furqan, di mana telah didirikan dari mulai tingkat prasekolah sampai dengan pendidikan menengah atas atau madrasah aliyah biasa Al-Furqan. Ada RA-nya, ada RA-nya, kemudian ada MI, MTS, aliyah, kemudian pendidikan non formal, PKWM, pendidikan kesetaraan, pesantren, majlis taklim. Nah, itu adalah lembaga-lembaga pendidikan yang saya selenggarakan atau dirikan sebelum menjadi anggota dewan. Mantap. Dan juga saya sebagai pengurus atau ketua perkumpulan guru madrasah Kecamatan Belubur Limbangan, di mana kurang lebih pada saat saya memimpin madrasah kurang lebih 700 guru madrasah yang ada di Kecamatan Limbangan, dan juga pernah menjadi pengurus perkumpulan madrasah guru madrasah di Kabupaten Garut. Juga aktif dulu di Forum Pondok Pesantren Kabupaten Garut sebagai bendahara. Kalau di Pulau Sari itu sebagai apa? Kalau di Pondok Pesantren Pulau Sari, kebetulan saya alumni, saya 6 tahun ngobong istilahnya di Pondok Pesantren Pulau Sari, tetapi hasil daripada pesantren saya tidak menjadi seorang kiai atau ustadz, melainkan saya udah lebih berkiprah dari di dunia politik pada saat ini. Ya. 2011 saya mendapatkan inpasing, sertifikasi sudah, kemudian inpasing sudah pada saat itu di Madrasah Sanawiyah Al-Furqan, dan 2019 saya mengundurkan diri dari inpasing yang setara PNS dan hijrah ke dunia politik. Karena dari dulu saya pengurus partai juga, atau pengurus Partai Persatuan Pembangunan sebagai sekjen pada saat itu di Kecamatan Belubur Limbangan. Itu betul. Alhamdulillah untuk biografi tadi sudah didengarkan bersama siapa Kang Ade Husna ya. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya. Pak Dewan, apa yang menjadi tujuan atau dasar Pak Dewan maju kembali? Apakah enak jadi Dewan atau ingin melanjutkan program kerja lain atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Terima kasih Kang Aep. Tadinya kan saya seorang guru madrasah, di mana ketika saya sudah mendirikan beberapa sekolah dari tingkat dasar sampai ke atas, kemudian sekolah itu sudah maju atau madrasah itu sudah maju, saya pandang ketika ada orang yang berpotensi saya kasihkan mereka yang berpotensi supaya lebih bisa mengembangkan diri dan membawa madrasah lebih maju lagi. Makanya saya mengundurkan diri dari guru, berhijrah ke dunia politik menjadi politisi, dengan tujuan
hidup saya itu ingin bermanfaat. Saya ingin mencapai khairun nas anfa'uhum linnas. Mantap. Sebaik-baik manusia adalah manfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain. Betul. Nah, kalau saya tetap di madrasah, maka hidup saya itu hanya manfaat bagi mereka yang menyekolahkan di madrasah saja. Oh, Tetapi ketika saya menjadi seorang pejabat atau seorang wakil masyarakat yang nantinya akan membawa atau bisa membawa aspirasi masyarakat. Ya, kalau dulu hanya mengajar anak-anak di sekolah, sekarang sudah bisa membantu membuat sekolah, membuat pesantren, ya, dengan aspirasi yang saya miliki. Ya, setiap tahun saya kurang lebih 4 pesantren saya bangun, kemudian PAUD, kemudian madrasah diniyah, jalan dan sebagainya, sesuai dengan apa yang diusulan masyarakat. Tetapi pada saat ini memang saya belum bisa melayani semua yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi tetapi ingin melanjutkan, insya Allah, ya. ketika nanti saya di panjang umur, saya sudah berniat, bertekad untuk melanjutkan perjuangan saya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawal keinginan masyarakat agar menjadi sebuah kebijakan yang bisa mereka diterima manfaatnya. Ya, luar biasa, Kang Ade, cita-citanya ingin mensejahterakan khususnya guru madrasah ya dan warga Kabupaten Garut pada umumnya. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya, acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Oke, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Season berikutnya, mari kita kupas tuntas siapa Kang Ade Husna ya. Tadi tujuannya sudah jelas, maju lagi menjadi anggota DPR. Sekarang Kang Ade, kenapa Kang Ade menggunakan kendaraan Petilu? Orang lain malah pindah kendaraan, Kang Ade. Kang Ade istiqomah di Petilu. Silakan jelaskan apa kelebihan P3 dan sebagainya. Kenapa saya memilih partai P3? Karena mungkin saja pertama karena orang tua dari dulu, orang tua saya sendiri ya sebagai pengurus P3 di Kecamatan Limbangan. Jadi ketika saya beranjak dewasa mengenal partai politik, yang pertama kali saya kenal adalah P3. Di mana bapak saya waktu itu jadi pengurus, saya sering ikut rapat-rapat partai, sehingga tertanam juga di jiwa saya P3 adalah partai pilihan orang tua saya dan saya harus melanjutkan perjuangan orang tua saya. Nah, tertarik karena P3 itu berajaskan Islam. Ya, gitu. Jadi syiar Islam melalui partai politik, insya Allah saya bisa untuk mengembangkan syiar Islam melalui Partai Persatuan Pembangunan. Itu Pak. Siap, terima kasih. Ya, alhamdulillah pemirsa sudah tahu kenapa Pak Ade Husna aktif di P3, karena dia itu orang tuanya P3 dan ingin melanjutkan perjuangan P3, salah satunya adalah berajaskan Islam. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu tentang tugas dan fungsi Dewan nih Pak Dewan. Salah satunya adalah tugas Dewan itu untuk melakukan controlling, apalagi Pak Dewan sudah terpilih menjadi anggota DPR. Bagaimana controlling Pak Dewan, pengawasan Pak Dewan terhadap eksekutif? Dalam hal ini mungkin bupati, wakil bupati termasuk dinas. Silakan dijelaskan Pak Dewan. Kang Aib, terkait dengan tupoksi atau tugas dan fungsi Dewan itu intinya adalah 3 ya, pertama pengawasan, controlling, kemudian budgeting, ya, kemudian legislasi yang membuat aturan atau peraturan daerah. Nah, dalam hal ini saya berusaha semampu dan sebisa saya dengan kemampuan saya yang saya miliki selalu menjalankan tugas itu, walaupun belum bisa maksimal sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat. Tetapi apa yang menjadi pokok dan tugas fungsi saya sebagai anggota Dewan, saya laksanakan dengan baik menurut saya, karena penilaian ada di masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang menjadi urusan atau keinginan masyarakat, laporan masyarakat, itu selalu temuan-temuan baik yang saya temukan ataupun usulan masyarakat itu selalu saya tindak lanjuti. Nah, itu terkait dengan pengawasan di eksekutif, misalkan ada pelayanan bidang kesehatan yang kurang maksimal atau mengecewakan masyarakat, itu langsung saya langsung tindak lanjuti, direspon oleh pihak terkait, baik dengan saya kapasitas saya sendiri atau melalui komisi saya, komisi 4 gitu. Yang kedua tentang budgeting Pak, saya dapat informasi bahwa anggota Dewan itu menerima aspirasi. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak tentang aspirasi Dewan?
Ya, terkait dengan aspirasi atau pokok-pokok pikiran masyarakat yang saya dapatkan, kemudian saya mendapatkan anggaran dari pemerintah, saya petakan, saya salurkan, saya berikan kepada masyarakat yang menjadi binaan prioritas, tetapi bukan hanya binaan saja. Saya melihat usulan dari hasil pokok-pokok pikiran masyarakat yang saya terima melalui reses. Reses ya. Nah itu. Kemudian setiap kali reses saya naikkan ke SIPD ya, SIPD, kemudian nanti dianggarkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan nanti kan ada skala prioritas kan. Jadi prioritas yang mana yang betul-betul harus didahulukan. Ya. Selama hampir 5 tahun, barangkali masyarakat biar tahu apa saja aspirasi yang sudah disampaikan dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, terkait dengan pembangunan misalkan, saya tiap tahun selalu menganggarkan untuk pesantren, kemudian untuk jalan juga, ya, kemudian untuk sarana pendidikan, untuk sekolah, ataupun untuk jalan, atau PPT atau kirmir, sesuai dengan yang menjadi usulan masyarakat di daerah binaan saya atau di dapil saya. Walaupun belum maksimal saya dalam memberikan anggaran kepada masyarakat aspirasi itu, gitu, karena keterbatasan, ya, keterbatasan anggaran. Siap, mantap. Satu lagi Pak Dewan tentang legislasi ini ya. Garut sekarang rame lah. Salah satunya ada keinginan tentang Perda LGBT. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Dewan tentang tuntutan masyarakat Aliansi Islam yang menginginkan adanya Perda LGBT itu sendiri? Oke. Setiap apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian usulan masyarakat, saya menerima dengan baik, saya merespon dengan baik. Tetapi membuat sebuah aturan itu harus dikonsultasikan, harus dikomunikasikan dengan bagian-bagian hukum. Kemudian kalau membuat sebuah aturan juga harus jangan sampai bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Harus ada cantolannya kemana ketika aturan ini harus diterapkan atau dijalankan di Kabupaten Garut. Itu Kang Aep. Tentang LGBT sendiri menurut pandangan Pak Dewan gimana? Kalau secara pribadi saya tidak setuju dengan adanya LGBT, ya, hadirnya LGBT saya tidak setuju. Tetapi untuk membuat sebuah aturan mungkin itu harus dikomunikasikan dengan bagian hukum, dikomunikasikan dengan bagian-bagian yang tidak akan bertentangan nanti ketika aturan itu diterapkan. Itu. Saya secara pribadi saya tidak setuju dengan LGBT itu. Katanya informasinya digabungkan kepada Perda Maksiat, betul itu? Betul, itu rencana ke sana. Itu masih diolah sampai sekarang. Masih diolah. Kenapa? Karena Garut lumayan Pak katanya, komunitasnya udah di atas 3.000 itu. Kalau dibiarkan kan itu waktu audiensi juga itu sangat direspon baik oleh DPRD maupun oleh Pak Bupati seperti jajaran eksekutif. Mudah-mudahan secepatnya yang terbaik aturan itu untuk masyarakat. Betul, karena kalau dibiarkan ya hadis mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Mudah-mudahan melalui Pak Dewan secepatnya pihak eksekutif pun menindaklanjuti tentang adanya Perda LGBT segera disahkan. Terakhir Pak, sebentar lagi akan diadakan pemilu ya. Kalau tidak salah tanggal 14 Februari 2024. Apa harapan Bapak kepada masyarakat, khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya bagi kepentingan P3 itu sendiri? Silakan Pak. Terkait dengan menghadapi pemilu 2024, saya juga secara pribadi sudah berniat, sudah izin keluarga besar yayasan dan pemerintah setempat. Maksudnya pemerintahan yang ada di sekitar saya, Desa Simpen Kidul dan Simpen Galer, saya sudah izin untuk melanjutkan perjuangan ini. Kenapa demikian? Karena masih banyak PR, masih banyak aspirasi masyarakat yang memang belum terrealisasi. Intinya ketika saya menjadi anggota dewan lagi, insya Allah sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa maksimal atau belum bisa maksimal, insya Allah apa yang menjadi keinginan masyarakat akan saya perjuangkan. Itu harapan saya. 2024 saya terpilih kembali. Saya sudah mendaftarkan diri dan insya Allah saya nomor 1 dari dapil 2, dari P3 di dapil 2. Mohon doanya dari semua, mudah-mudahan saya bisa menjalankan perjuangan untuk mengawal aspirasi masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari keberlangsungan pemerintahan yang ada di Kabupaten Garut. Mantap, luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Ade Husna ini ditemani oleh salah satu artis juga nih. Maaf. Alhamdulillah pemirsa di Kabupaten Garut ya, alhamdulillah khususnya
Saya malam hari ini sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan Pak Dewan, Bapak Haji Ade Husna. Bapak gimana sehat? Terima kasih Pak Dulu. Alhamdulillah luar biasa ya. Dia memang ini ya pantas menjadi bintang. Sudah menjadi bintang, tapi insya Allah nanti akan menyusul menjadi bintang kembali setelah periode berikutnya Pak ya. Alhamdulillah teman-teman pokoknya Dudung buat dukungannya itu buat Bapak Ade itu mudah-mudahan untuk saat ini dan kedepannya itu dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, terus banyak yang sayang. Intinya gini, jadi Dudung bisa berbicara di acara kupas tuntas calon bintang. Nah ini ada maknanya tersirat, ada apa luas ya, tadi sudah mendengarkan beberapa arahan dari Bapak Ade Husna ya untuk warga masyarakat pokoknya ini di wilayah Garut ya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi dari Bapak Ade Husna itu yang diraih sama beliau itu, dan belum bisa menerka itu pada saat ini malam ini. Alhamdulillah luar biasa. Ini karena dengan ilmu beliau ya, alhamdulillah ya, tidak ini ya, karena prestasi ilmu sekolah serius, pendidikan serius, makanya terpilih waktu pas tahun-tahun kemarin itu menjadi bintang gitu. Mudah-mudahan ini terpilih lagi, pokoknya jeli masyarakat itu, amin amin. Nah buat saya Dudung, buat Bapak Ade, mudah-mudahan keluarga semuanya mendukung orang tua, mama, saudara dekat, saudara jauh, Ade Tolan punya sahabat-sahabat ada sahabat sekolah SMP, SD, SMA, perkuliahan, perguruan tinggi yang ada di wilayah Garut, mendukung keberlangsungan Bapak Ade Husna. Alhamdulillah alamin. Gitu aja dari Bang Dudung. Salam pokoknya, salam hangat. Sah Bapak Ade. Menurut Bapak, apakah visi dan misi itu penting? Terus apakah misi yang sebelumnya apakah sudah terrealisasikan semuanya? Yakin nggak misalkan visi dan maksudnya misi yang sekarang itu misalkan kalau Bapak udah jadi yakin bakal terrealisasikan gitu semuanya? Siap. Terima kasih Teh Osin ya, terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau lebih visi dan misi itu lebih kepada eksekutif ya, yang memang mempunyai anggaran dan sebagainya. Tetapi kalau anggota Dewan bukan tidak berarti tidak mempunyai visi dan misi, tetapi kan lebih kepada tadi tugas pokok Dewan itu yang 3, lebih kepada membawa aspirasi masyarakat, jadi keinginan masyarakat yang harus betul-betul dibawa ke pemangku kebijakan yaitu Pak Bupati, sehingga muncul program-program yang dapat dirasakan oleh manfaatnya gitu. Jadi intinya saya harus bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat di legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Garut pro masyarakat, pro rakyat, itu aja. Dan selama ini insya Allah sedikit demi sedikit tujuan itu atau misi itu sudah saya laksanakan. Oke, pemirsa yang berbahagia, kupas tuntas calon anggota DPR Kabupaten Garut Bapak Ade Husna SPD MPD telah kita guar bersama. Mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas untuk menentukan pilihan, jangan sampai memilih kucing dalam karung. Tadi sudah didengarkan bagaimana visi, tujuan, program kerja dan sebagainya. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024 bersama Kang Ade Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kuta bersama yes. Sah Itu Kang Aep, Ya. itu sahabat Ade Husna. Sah. Terima kasih.